Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Zakina Saputra. Saya mau menjawab UTS PTI. Soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi? Jelaskan tujuan dan fungsi dari teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah cara kita menggunakan komputer dan perangkat lain untuk mengelola dan berbagi informasi. Ini termasuk perangkat keras seperti komputer, perangkat lunak, aplikasi, dan jaringan internet. Tujuan teknologi informasi. Yang pertama, mengelola informasi, membantu mengumpulkan dan menyimpan data agar mudah diakses. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, membuat pekerjaan lebih cepat dan lebih mudah. Membantu pengambilan keputusan, memberikan data yang berguna untuk membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, meningkatkan komunikasi, memudahkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kelima, mendorong inovasi, membantu menciptakan produk dan layanan baru. Fungsi teknologi informasi. Yang pertama, pengolahan data, mengubah data menjadi informasi yang berguna. Yang kedua, penyimpanan data, menyimpan informasi agar bisa diakses nanti. Ketiga, distribusi informasi, menyebarkan informasi ke orang yang membutuhkannya. Keempat, keamanan data, melindungi informasi dari pencurian atau akses yang tidak sah. Yang kelima, analisis data, menganalisis data untuk mendapatkan wawasan baru. Yang keenam, otomatisasi, menggunakan teknologi untuk melakukan tugas-tugas rutin secara otomatis. Soal yang kedua, sebut dan jelaskan 3 perangkat keras input dan perangkat keras output, serta perangkat lunak dari teknologi informasi. Berikan contohnya. Teknologi masa depan seperti apa yang akan dirancang dalam bidang pemerintahan, sehingga sehingga sebuah peran dapat digantikan dengan teknologi tersebut. Jelaskan. Perangkat keras input. Yang pertama, keyboard, alat untuk mengetik. Contoh, mengetik surat di komputer. Yang kedua, mouse, alat untuk menggerakkan kursor dan mengklik. Contoh, mengklik icon untuk membuka program. Yang ketiga, scanner, alat untuk memindai dokumen menjadi file digital. Contoh, memindai dokumen untuk disimpan di komputer. Perangkat keras output. Yang pertama, monitor, layar yang menampilkan informasi, contoh melihat video atau dokumen di layar. Yang kedua, printer, alat untuk mencetak dokumen di kertas. Contoh, mencetak laporan atau foto. Ketiga, speaker, alat yang mengeluarkan suara, contoh mengeluarkan musik dari komputer. Perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi. Program yang mengatur komputer. Contoh Windows atau MacOS. Yang kedua, aplikasi pengolah pengolah kata. Program untuk membuat dan mengedit dokumen. Contoh Microsoft Word. 3. Database. Program untuk mengolah data. Contoh MySQL. Teknologi masa depan di bidang pemerintahan. Di masa depan, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain dapat digunakan untuk menggantikan beberapa peran di pemerintahan. AI bisa digunakan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan sehingga proses pengambil keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Kedua, blockchain.
dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengolahan data, seperti dalam pemilihan umum atau pencatatan aset. Yang ketiga, peran teknologi informasi multimedia di bidang pemerintahan. Yang pertama, komunikasi yang lebih baik. Multimedia seperti teks, gambar, audio, dan video membantu pemerintahan menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Ini membuat masyarakat lebih paham tentang kebijakan dan layanan pemerintahan. Yang kedua, pemerintahan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. Pemerintahan ini menggunakan multimedia untuk mengajarkan masyarakat atau pegawai tentang berbagai topik seperti program baru atau cara menggunakan layanan publik. Yang ketiga, transparansi dengan menggunakan video dan grafik. Pemerintah dapat menunjukkan bagaimana dana digunakan atau bagaimana keputusan diambil, sehingga masyarakat lebih percaya. Yang keempat, layanan publik online. Pemerintahan Pemerintahan bisa menyediakan informasi dan layanan melalui situs web atau aplikasi yang menggunakan multimedia, sehingga masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah. Multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah kombinasi kombinasi berbagai jenis media yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi. Ini membuat pengalaman lebih menarik dan informatif. Contohnya, situs web pemerintah, situs yang memungkinkan pengguna untuk mengklik video, mengisi formulir, dan melihat peta interaktif untuk menemukan informasi tentang layanan publik. Aplikasi mobile, aplikasi yang memberikan informasi tentang program pemerintahan dan memungkinkan pengguna untuk memberikan masukan atau melaporkan masalah. Presentasi interaktif, presentasi yang menggunakan video, gambar, dan grafik yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memahami kebijakan atau program tertentu. Cara keempat, cara meningkatkan kehadiran online perusahaan. Yang pertama, pemasaran media sosial, gunakan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, website yang mudah digunakan. Buat website yang sederhana dan mudah diakses agar pelanggan bisa menemukan informasi tentang produk atau layanan dengan cepat. Tiga, SEO, optimasi mesin pencari. Pastikan website muncul di hasil pencarian Google agar lebih banyak orang bisa menemukan perusahaan Anda. Keempat, toko online. Jika menjual produk, buatlah toko online agar pelanggan bisa bisa membeli barang langsung dari website. Kelima, konten berkualitas. Buat artikel, video, atau gambar yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan dan memberikan informasi yang berguna. Mengapa internet penting selama pandemi COVID-19? Yang pertama, akses informasi. Selama pandemi, orang mencari informasi tentang kesehatan dan kebijakan pemerintahan secara online. Yang kedua, belanja online. Banyak orang beralih ke belanja online untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak sosial. Keempat, bekerja dari rumah. Banyak perusahaan beralih ke kerja jarak jauh sehingga internet menjadi penting dan untuk komunikasi dan kolaborasi. Keempat, koneksi sosial. Internet membantu orang tetap terhubung dengan keluarga dan teman
melalui video call dan media sosial. Kelima, soal kelima, jelaskan dan dampak negatif dari media sosial. Beri penjelasan media sosial Instagram dan TikTok mana yang lebih diminati, berikan alasannya. Manfaat media sosial. Pertama, koneksi sosial. Membantu orang dengan teman dan keluarga, bahkan yang jauh. Yang kedua, pemasaran. Bisnis bisnis bisa mempromosikan produk dengan biaya rendah dan menjangkau banyak orang. Yang ketiga, sumber informasi, menyediakan berita dan informasi terbaru dengan cepat. Keempat, ekspresi diri. Pengguna pengguna bisa berbagi foto, video, dan cerita tentang diri mereka. Komunitas memungkinkan orang berkumpul berdasarkan minat yang sama. Dampak dampak negatif sosial. Yang pertama, kecanduan. Pengguna berlebihan bisa bisa mengganggu waktu dan kesehatan. Yang kedua, cyberbullying. Ada risiko penindasan atau bullying online. Yang tiga, disinformasi. Informasi palsu bisa menyebar dengan cepat. Yang keempat, privasi. Banyak orang tidak sabar akan risiko membagikan informasi pribadi. Yang kelima, perbandingan sosial. Bisa membuat orang merasa tidak puas dengan hidup mereka karena membandingkan diri dengan orang lain. Instagram, Instagram dan TikTok. Instagram lebih banyak pengguna dan fokus pada foto dan cerita. Banyak bisnis dan influencer aktif di sini. TikTok populer di kalangan anak muda dengan video pendek dan yang menghibur dan kreatif. Alasan minat TikTok lebih diminati anak muda dengan konten yang cepat dan menghibur. Sementara Instagram lebih cocok untuk berbagi foto, menjalin hubungan. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.